Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mereview mata kuliah Sirah Nabawiyah yang sudah dipresentasikan oleh Ragi Lestari mengenai makna hadisul ifki dan perjanjian Hudaybiyah. Hadisul ifki, berita bohong yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah An-Nur ayat 11-20 menjelaskan mengenai peristiwa berita bohong. Dalam ayat ini juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umat muslim agar berhati-hati dalam menerima berita. Menurut Al-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir, orang yang membawa berita bohong itu adalah segolongan dari kalian yang dipimpin oleh kaum munafik, yaitu Abdullah bin Ubay. Ketika itu Nabi Muhammad SAW berangkat dalam perang Muraisi dengan melakukan ekspedisi, mengadakan undian terhadap istri-istrinya. Ketika itu yang keluar namanya adalah Aisyah radhiyallahu an. Jadilah dia yang dibawa Rasulullah. Ketika selesai melakukan ekspedisi atau peperangan dengan Bani Mustaliq, Nabi dan rombongannya berangkat lagi menuju Madinah, lalu berhenti di suatu kota untuk beristirahat. Ketika itu Aisyah radhiyallahu an keluar dari kemah karena hendak menunaikan hajat, dan Aisyah kehilangan kalungnya ketika selesai. Ia pun mencari kalungnya. Sekian lama mencari, Aisyah pun menemukannya. Ketika itu rombongan mengira Aisyah sudah di dalam. Aisyah pun kembali ke tempat kemah tersebut, tetapi ia melihat rombongan tidak ada. Ia pun duduk sambil menunggu rombongan kembali. Sampai akhirnya salah sahabat Rasulullah SAW yang bernama Safwan bin Al-Mu'attal As-Sulaimi lewat dan mengenali Aisyah. Ia pun terkejut. Akhirnya Safwan menidurkan unta dan Aisyah menaiki unta tersebut, sedangkan Safwan menuntunnya sampai ke Madinah. Peristiwa ini dimanfaatkan oleh kaum munafik menyebarkan berita bohong dan menjadi buah bibir dalam kalangan sahabat ketika itu. Tetapi Rasulullah sedih dan berkata dengan berita tersebut, bukan karena meragukan kesetiaan Aisyah. Beliau akhirnya percaya kepada Aisyah radhiyallahu an dan Safwan. Perjanjian Hudaybiyah adalah kesepakatan yang dilakukan antara Rasulullah SAW dan pihak kaum musyrikin di Mekah pada Maret 628 Masehi atau Zulqa'dah tahun ke-6 Hijrah. Kejadian ini karena gangguan dari kaum musyrikin terhadap rombongan Rasulullah SAW yang ketika itu berjumlah 1.400 orang dari kaum muhajirin dan ansor. Mereka berangkat ke Mekah untuk menunaikan umrah. Ketika itu kaum musyrik tahu. Lalu kaum musyrik menghantar Budayl bin Warqa al-Khuzmi untuk menghalang Rasulullah dan rombongannya. Kemudian dihalang juga oleh Urwah bin Mas'ud, tetapi gagal. Akhirnya Rasulullah SAW bernegosiasi dengan perjanjian yang dinamakan Hudaybiyah. Isi perjanjiannya adalah pemberlakuan kebijakan gencatan senjata Mekah dan Madinah selama 10 hari. Apabila adanya orang Mekah yang menyeberang ke Madinah, maka ia akan dikembalikan ke Mekah. Lalu jika ada warga Madinah yang menyeberang ke Mekah tanpa izin, maka ia tidak boleh kembali ke Madinah. Seandainya ada orang yang bukan merupakan warga keduanya, ia berhak untuk memilih. Ketika kaum muslimin pergi ke Mekah, namun pulang tanpa menunaikan haji, maka tahun berikutnya mereka hanya boleh 3 hari di Mekah. Tetapi kaum muslimin merasa kecewa dengan perjanjian tersebut. Akhirnya Umar bin Khattab meronta, tidak setuju dengan hasil tersebut. Tetapi berjalannya waktu, perjanjian Hudaybiyah ibarat suatu kemenangan bagi kaum muslimin dan perjuangan Islam. Pelanggaran perjanjian tersebut yaitu sebelum selesai 10 tahun kaum musyrikin melanggar, sehingga perjanjian ini menjadi hukum untuk menaklukkan kota Mekah. Kaum muslimin bisa membalasnya dengan peristiwa Fathul Mekah. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.